pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang kosakata bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang menjadi identitas budaya masyarakat Bali. Sejak dahulu bahasa ini digunakan dalam keluarga, di sekolah, hingga dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mempelajari dan menggunakan kosakata bahasa Bali. Dengan demikian, kita bisa menjaga kelestarian bahasa Bali, sekaligus kita juga bisa memperkuat jati diri budaya. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa Bali tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang penuh makna, dan juga kosakata dasar bahasa Bali merupakan fondasi percakapan sehari-hari. Di dalamnya terkandung nilai sopan santun dan penghormatan terhadap lawan bicara. Di era globalisasi, mempelajari dan menggunakan kosakata bahasa Bali menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal agar tidak hilang dalam zaman. Pentingnya kosakata. Menguasai kosakata bahasa Bali sangat penting karena mempermudah kita berkomunikasi sehari-hari dengan orang tua, baik teman-teman dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, kosakata juga mengatakan etika berbicara sesuai dengan siapa lawan bicara kita. Dengan mempelajari kosakata, kita dapat memperkuat identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri, serta berkontribusi menjaga agar bahasa daerah tetap hidup di tengah bahasa asing. Kosakata dasarnya yaitu tang atau tiang atau saya, cai kamu, lah dia, ngajeng makan, minum, mesare tidur, melali pergi jalan-jalan. Kosakata ini sangat sederhana, tetapi sangat bermanfaat dan dalam percakapan harian, baik di rumah maupun dalam interaksi sosial. Ungkapan sopan. Dalam bahasa Bali terdapat berbagai ungkapan sopan yang mencerminkan sikap saling menghormati. Contohnya matur suksma, terima kasih, ampure, maaf, ketik ken kabare, apa kabar, becik wae, baik-baik saja, pada keditu mau kemana. Ungkapan-ungkapan ini mencerminkan nilai budaya Bali menjunjung tinggi sopan santun, keakraban, dan kerendahan hati dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir itu ada tingkatan bahasa atau sor singgi base. Bahasa Bali memiliki sistem tingkatan bahasa yang disebut sor singgi base. Tingkatan ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan dalam berbicara. Yang pertama ada bahasa kasar yang dimana digunakan kepada teman sebaya atau orang yang sangat akrab. Contoh cai atau kamu. Bahasa Madiyo digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang lebih dihormati tetapi tidak terlalu formal. Contoh ragane kamu. Dan yang ketiga ada bahasa halus, yaitu digunakan saat berbicara dengan orang yang lebih tua, tokoh masyarakat atau orang yang sangat dihormati. Contoh tiang atau saya. Sistem tingkatan ini bukan sekadar tata bahasa, akan tetapi sarana untuk menumbuhkan rasa hormat, etika, dan kesopanan dalam interaksi sosial. Dan untuk kesimpulannya adalah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kosakata bahasa Bali sangat penting untuk dipelajari dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Belajar kosakata bahasa Bali tidak hanya sekadar mempelajari bahasa, tetapi juga mengalami nilai budaya dan etika yang terkandung di dalamnya. Dengan menguasai kosakata sehari-hari, kita ikut serta dalam melestarikan bahasa Bali agar tetap hidup dan berkembang. Ingatlah bahwa bahasa daerah adalah bagian dari identitas berupa yang harus dijaga dan dibanggakan. Terima kasih.